Kayak udah. Oke, jadi supaya kalian nanti apa namanya kita jadi aku sama Ina ngebuat soal aja, kita nggak buat materi kayak tutor UTS kemarin. Tapi ini sih biasanya yang kemarin ini kurang lebih materi yang udah kita kurasi juga dari yang udah di share apa namanya di share ini juga sama kisi-kisinya sama Pak Adang. Dan ini beberapa nanti aku bakal kasih tahu sih yang tahun lalu masuk tuh yang mana aja. Nanti ini aku kirim di ini. Jadi kalau nggak salah kalian tuh masuk juga ya yang PPE. Ini aku lanjut aja ke nomor satu. Jadi tahun lalu pun juga masuk PPE dan kurang lebih tuh soalnya mirip sih kayak gini. Jadi tuh impairment dulu, terus habis itu reval. Jadi aku lanjut aja ya ke soalnya. Jadi di sini di soal satu itu PTC purchase mesin X senilai 100 miliar on cash by Januari 1 2018 dan useful life-nya itu 10 tahun. Dia straight line method, terus dia estimated residual value itu 5 million. Terus di Desember 31 2010 dia impair dengan fair value cost-nya itu 60 dan value in use 63. Dan PT ini tuh has determined that the next year depreciation is based on recoverable amount-nya and has no residual value. Tadi 31 Desember 2021 PTC itu exchange mesin X with mesin Y dan this exchange has no lack of commercial substance. Nah, terus juga fair value of machine X-nya itu 55. Nanti aku sambil jelasin juga di jawabannya ya. Jadi instruction pertama itu calculate the amount of impairment loss. Nah, itu sama kayak yang udah dipelajarin juga ya guys, kalian sama di DDA 2. Kalian cari dulu book value-nya gitu. Nah, ini aku kayak kecilan sendiri. Nah, tadi kan dikasih tahu dulu apa sih yang kita datain terima itu machine access senilai 100, residual value-nya 5, estimated useful life 10, maka depreciation per year-nya itu tinggal 100 dikurangin 5, dibagi sama useful life-nya itu 10. Jadi per tahunnya itu 9,5 miliar. Dan, ini kan dia impernya itu dia belinya 2018 dan dia diimport di 31 Desember 2020. Maka dia udah 3 tahun gitu di 2018, 2019, 2020. Nah, dia berarti dia per 31 Desember 2020 itu senilai 2,8 miliar. Nah, book value per 31 Desembernya itu kan tinggal cost-nya 100 dikurangin 28,5 miliar, itu dapatlah 71,5 miliar. Terus book value after impairment itu, nah di sini kalau misalnya impairment itu kalian cari dulu lebih kalau misalnya kalian dibandingkan fair value cost to sell sama value in use, itu cari yang mana yang paling besar. Nah maka dari itu pakainya yang 63, terus impairment loss-nya itu berarti 71,5 dikurangi 63 itu 8,5 gitu. Nah, berarti karena kita udah tahu impairment loss nilainya 8,5. Nah, berarti jangan lupa setiap mau impairment ditulis dulu depresiasinya di tahun itu berapa. Yaitu kan DE of Machine X pada AD of Machine X senilai 9,5. 9,5 dapat dari mana? Itu dari depresiasi yang di sini. Plus untuk jurnal impairment-nya itu loss on impairment pada AD of Machine X senilai 8,5 itu dapat dari sini. Jadi kalau misalnya impairment bakal mengurangi si ED-nya ini, gitu. Maksudnya menambah si ED-nya ini, gitu. Terus aku lanjut ke yang C, itu prepare the Desember 31st 2021-nya itu berarti eh, 31 Desember 2021-nya itu dia ada exchange. Nah, untuk exchange pun kalian juga harus nyari book value-nya dulu. Jadi kan book value after impairment itu 63 ya nilainya. Nah, karena book value 63, terus estimated useful life-nya itu berapa? Karena tadi kita pakai udah senilai 3 tahun nih. Sedang
misalkan dia ada sebelumnya itu ada 10. Nah, berarti karena impairment itu nggak bakal ada perubahan nilai expected useful life, jadi tinggal 10 kurang 3 tadi yang udah terdepresiasi, estimated useful life-nya itu 7. Nah, depreciation-nya itu berarti tinggal 3 dibagi 7 itu ada 9. Nah, ID per 31 Desember 2021-nya itu jangan lupa ID yang sebelum itu bawa, yaitu ada 28,5 ditambah sama loss on impairment-nya di tahun itu, sama ditambahin depreciation-nya yang di tahun itu juga. Jadi dapatlah 46. Nah, book value-nya per 31 Desember itu tinggal cost dikurangin sama ID-nya yaitu 54. Dan fair value machine Y-nya ini itu 55 nih, ada di soal list 55. Maka dari itu ini itu satu. Nah, untuk jurnalnya itu tinggal yang pertama itu jangan lupa ditulis jurnal atas depresiasinya ya, yang sebelum ini exchange yaitu DE of mission, pada ED of mission senilai 9. Dan kalau misalnya pertukaran itu jangan lupa di sini kan dia bilang lack of commercial substance. Nah, berarti kan dia nggak ada commercial substance, berarti dia gainnya nggak bakal diakuin. Nah, yang seharusnya mesinnya yang kita terima itu 55, nih 55 ditambah gain kita itu apa nama tambah tambah 55 ya, 55 ditambah cash kita itu satu dikurangin sama gain kita aja. Kalau misal mesinnya ini itu caranya fair value mesinnya ditambah sama cash dikurang gainnya. Itu untuk caranya. Jadi 55 tadi fair value-nya ditambah satu cash-nya dikurangin sama gain-nya. Jadi karena dia cash-nya dapat nambah 1 juta, terus gain-nya ternyata juga 1 juta, jadi machine-nya tetap 55. Terus AD of machine-nya nih ada di tadi kita udah ngitung yaitu 46. Terus machine X-nya senilai berarti 100 gitu. 100 dapat dari mana? Karena ini pakai cost-nya ya teman-teman. Kayak gitu. Ini untuk impairment. Tahun lalu sih ada impairment sih guys, jadi dipelajarin aja. Terus ini lanjut yang problem 1B. Nah, di problem 1B ini dia prepare journal entry related asset revaluation. Nah, tahun lalu kayak juga ada revaluasi, jadi biasanya ini selalu combine sih di antara si apa namanya? Si impairment loss sama revaluasi. Sampai impairment loss ada yang mau ditanya dulu nggak atau aman? Oke, karena impairment loss aman, untuk modelan soalnya sih biasanya kayak gini-gini aja sih guys, untuk soal impairment loss. Jadi dipelajarin aja yang kayak gini-gini modelnya. Terus lanjut ke revaluasi. Nah, di revaluasi ini ada keterangan after, nah biasanya juga ada keterangan kayak gini nih, misalnya after 4 years use-nya ini depreciated by certain method dan dia carrying amount-nya itu 6 juta dan accumulated depreciation-nya 4 juta. Nah, dia ada revaluation of machine-nya itu 7,2 juta di per 31 Desember 2019. Nah, kebanyakan kalau ini kebanyakan tuh soal kayak gini tuh boleh yang nanya langsung di chat aja ya. Kalau soal kayak gini tuh kan berarti di state-nya udah ada tahunnya, cuman ada tahun yang udah terdepresiasi dan carrying amount machine-nya itu cuma 6 juta sama accumulated depreciation-nya 4 juta. Nah, tapi nggak diketahuin tuh cost-nya berapa dan estimated useful life-nya tuh berapa. Nah, kayak gini tuh berarti kalian harus udah kebiasa. Jadi kan kalau misalnya cost-nya itu kan berarti tinggal book value kita ditambah AD, yaitu cost-nya 10 juta. Nah, di sini ada keterangan kalau misalnya dengan 4 ID 4 juta itu kan berarti dengan asumsi dia udah terdepresiasinya 4 juta dan terdepresiasi 4 tahun kan. Berarti 4 juta dibagi 4 itu 1 juta. Nah, berarti tinggal cost-nya itu dibagi 10 juta dibagi 1 juta tadi. Kayak gitu.
Jadi kalian harus menghitung totalnya ini gitu loh supaya uh, gitu si costnya berapa, terus estimated useful life-nya berapa kayak gitu. Jadi kemungkinan ada tuh ada banget ya guys. Jadi kalian harus kebiasain kalau walaupun gak kasih tahu costnya berapa dan estimated useful life-nya berapa, kalian udah bisa ngitung dari data yang tersebut. Tuh. Terus di sini kan berarti book value-nya itu 6 juta. Terus dikasih tahu kalau misalnya fair value itu 7,2 juta. Berarti kan ada revaluasi. Nah, first revaluation-nya itu untuk jurnalnya. Oh, mungkin aku takut. Oke, untuk yang jurnalnya di first revaluation itu accumulated depreciation of machine pada unrealized gain dan mesinnya. Nah, berarti ID-nya itu yang ada di soal tadi ada 4 juta. Terus unrealized gain-nya itu senilai selisihnya 7,2 dikurangin 6 juta. Dan nilai mesinnya itu tinggal selisihnya aja. Itu untuk jurnal evaluasi. Biasanya mungkin kalian ada nanya ya kan ada dua cara evaluasi yaitu ada eliminasi AD sama langsung analyze gain. Nah, tapi biasanya yang umum itu pakai jurnal yang ini guys. Tapi eh boleh tanya lagi sih, itu boleh pakai di antara keduanya sama Padang atau boleh salah satu aja gitu. Terus eh, lanjut di lanjut di sini ada depresiasinya lagi ya. Jangan lupa di tahun itu di depresiasinya lagi di tahun 2020-nya. Berarti kan book value-nya 7.200.000 dan estimated useful life-nya tuh 6. Karena udah terdepresiasi 4 tahun kan. Nah, itu berarti depreciation per year-nya itu 1.200.000, 7.200.000 dibagi 6 aja. Terus depreciation-nya berarti tinggal DE of AD-nya senilai 1.200.000. Nah, jangan lupa setiap kalian kalau misal habis reval terus depresiasi, jangan lupa kalian insert si unrealized gain pada RE-nya atau amortization-nya dari si unrealized gain-nya itu. Nah, itu unrealized gain pada RE, nilainya berapa? Itu nilainya sesuai yang tadi ini, yang 6 tadi. 1.200.000 dibagi 6. Karena estimated useful life-nya itu sisa 6-nya tadi. Itu. Terus lanjut ke yang kedua, dia ada second revaluation. Nah, di sini kan book value-nya 6. Book value-nya 6 dapat dari mana? Itu dapat dari book value sebelumnya itu 7.200.000 dikurangin sama AD-nya, yaitu 1.200.000. Maka book value-nya itu jadi 6 juta. Dan fair value-nya di keterangan di soal itu 5 juta. Nah, maka dari itu tinggal pakai selisihnya aja. Nah, ini sebenarnya ini soal UASnya agak tricky sih guys. Kalian kan belajar juga tentang impairment loss kan. Nih, ini tuh lagi apa namanya lagi sama aja sebenarnya kalau untuk ngitung kayak gini kan berarti harusnya kalian ada loss senilai 1 juta. Ada loss senilai 1 juta kan. Nah, tapi di sini kalian gak ngitung loss. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian hitung juga, misalnya di sini AD of machine sama unrealized, misalnya impairment loss ya, sama unrealized gain. Terus di sini ada machine-nya. Oke. Nah, biasanya kan ini kan AD of machine-nya berarti kalian tinggal lihat aja kan yang di sini. Nih, kalian tinggal taruh. Terus biasanya kalian harus ngitungin dulu sih unrealized gain-nya dulu kan. Unrealized gain-nya itu dijadiin debit dulu dari amortisasinya tadi. Amortisasinya tadi kan berarti dari mana tadi? Nih, dari 1.200.000 dikurangin sama 200-nya. Ini. Terus baru impairment loss ya kan. Impairment loss-nya itu kan dari 1 juta dikurangin sama si 1 juta ini. Jadi 0 gitu. Jadi nggak ada impairment loss yang aslinya. Maka dari itu mesinnya segini. Gitu. Ini lagi kebetulan aja di soalnya apa namanya nilai apa namanya
nilai kerugiannya sama nilai sisa amortisasi kita itu lagi sama. Jadi impairment loss-nya nggak ada. Tuh. Jadi jurnalnya sisa segini aja. Itu sih untuk evaluasi. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu atau aman? Kayak aku tunggu 15 detik deh. Ini untuk kayak PPP pasti soalnya ini aja guys, cuma Nepal sama impairment. Dua ini aja. Oke, ini aku share lagi ya guys ininya. Oke. Oke, karena udah aman PPE, aku lanjut ke current liabilities. Nah, current liabilities ini lumayan banyak. Saya jujur, ini nggak bisa ditebak ya guys, soalnya kayak gimana. Dan masuk materi yang mana, karena emang tahun lalu pun kita juga kayak materinya banyak gitu loh. Jadi kayak emang kalian harus kebiasa sama jurnal-jurnalnya untuk yang current liabilities ini. Ini coba aku zoom dulu deh yang bagian sini. Hmm. Ya, jadi ini mencakup beberapa current liabilities. Nah, di sini untuk soal pertama di problem 2 itu yang A issued a notes at December 1st, 2019 dengan interest 12% dan for purchasing goods-nya itu 16.500.000. Nah, ini udah including VAT dan due date of note-nya itu 1 Januari 2020. Nah, di sini berarti kalian harus nulis dulu. Dia kan bakal nerbitin si notes payable itu senilai 16.500.000. Nah, ada keterangan dia udah including VAT. Maka dari itu tuh harus dipisah. Jurnal yang bakal, kan kalau jurnal untuk ada VAT itu kan purchase pada VAT input pada notes payable ya kan. Karena dia nerbitin notes payable untuk pengganti cash-nya itu. Oh my God, demi apa belum dibuka? Sebentar. Wait. Sebentar ya, aku coba cek dulu. Oh iya, maaf banget guys. Nah, oke, itu boleh ya. Oke, thank you yang udah mengingatkan. Sebentar. Oke, udah aku buka ya aksesnya. Oke, untuk jurnalnya yang pertama, itu kan dia nge-issue si notes payable untuk ngebayarin si untuk ngebayar purchase of goods-nya itu. Nah, itu berarti kalian tulis dulu notes payable yang bakal kalian terbitin itu 16.500.000. Nah, karena dia belum including VAT, nah kan kalian udah budget PPN juga ya. Kalau misalnya kita membeli barang berarti akan ada pajak masukan. Nah, pajak masukan itu VAT input kalau di accounting. Jadi, jangan lupa kalian ngejurnalin VAT input di debit ya. Karena VAT input itu saldo normalnya itu ada di debit dengan nilai dari mana karena 16.500.000 itu udah including VAT, maka nilai VAT kalian itu tinggal 10/110 dikali 16.500 Nah, maka dari itu tinggal purchase itu tinggal selisihnya aja 16.500.000 dikurangin 1.500.000 kayak gitu. Ini konteksnya hampir mirip-mirip kalau yang sama kalian belajar PPN sih. Kalau misalnya udah including VAT 16.500.000 berarti
VAT-nya tuh berapa kayak gitu. Nah, tapi ini dijurnalin aja. Terus aku lanjut di yang B, itu Desember 2019, cash receipt of deposit sama ada rental income senilai 50 juta. Nah, berarti tinggal cash, kita kan nerima cash nilai atas deposit sama rent income. Customer advances sama depositnya itu senilai 5 juta, dan income-nya senilai 50 juta, dan berarti cashnya tinggal totalnya aja. Kayak gitu. Terus yang C, di sini sold of product senilai 24.200.000 udah including VAT. Nah, tadi yang aku bilang ya, tadi kan kalau misalnya dia beli, itu akan VAT input. Sedangkan kalau misalnya jual, bakal ada VAT output. Di sini dia bilang kalau 24.200.000-nya ini udah including VAT. Maka dari itu, cash yang kita terima pasti 24.200.000 dan VAT outputnya sama ya. Berarti tinggal 10% per 110 dikali 24.200. Itu untuk VAT outputnya. Berarti sales revenue-nya itu tinggal selisihnya aja. Kayak gitu. Sorry. Terus lanjut di 30 Desember. 30 Desember itu yang D. Nah, declared of dividend itu on Desember 30 2019 senilai 16 juta dan income tax-nya itu 15%. Nah, maka dari itu dan kita nulis cash dividennya dulu senilai 16 juta pada cash dividend payable. Nah, ini sesinya dulu, jangan. Jadi kalian nulis dulu cash dividennya 16 juta, terus income tax payable-nya senilai 2.400.000. 2.400.000 dapat dari mana? Dapat dari, di sini dia bilang withheld of 15%. Jadi 15% dikaliin 16 jutanya. Nah, maka cash dividend payable-nya itu berarti sisa selisihnya aja. Kayak gitu. Terus lanjut yang E itu closing of Desember 31 2019. Nah, closingnya tadi itu kan berarti atas yang yang atas si notes payable ya kan dia bilang bakal ada interest 12% per annum. Maka dari itu kita jangan lupa closingin si interest atas notes payable-nya tadi. Berarti jurnalnya itu nih. Interest expense pada interest payable nilainya itu 12% dikali pokoknya itu kan tadi 16.500.000 terus dikali 1/12 karena di sini kan baru Desember 1st ke 31 Desember. Per 12-nya karena di sini keterangannya per annum gitu. Terus ini pada interest payable. Lanjut di 1 Januari 2020 payment of notes payable-nya. Nah, maka dari itu notes payable-nya ada di debit karena dia mau dilunasin. Terus interest payable tadi karena kita mau bayar jadi pindah ke debit dan cash-nya berarti tinggal totalnya aja. Kayak gitu. Terus lanjut yang G itu payment of refundable depositnya. Nah, karena dia bentuknya deposit, terus ini nggak ada perubahan apa-apa, maka dari itu pas tinggal dibalik aja sih, tinggal customer advances and deposit pada cash senilai 5 juta. Lanjut yang H itu dividen payment-nya. Tadi kan baru jadi payable kan karena baru di declare belum dibayar. Nah, dividennya di sini tadi mana? Nih. Itu senilai 13.600.000. Maka tinggal cash dividend payable pada cash nilai 13.600.000. Kayak gitu. Terus lanjut yang 10 Januari 2020 yang iya berarti itu ada income tax of dividennya juga di payment tuh tanggal 10 Januari. Berarti tinggal income tax payable pada cash nilai 2.400.000. Itu yang tadi udah kita hitung ya di atas. Nah, di yang J ini ada VAT payable payment pada tanggal 23 Januari 2020. Nah, untuk tahu berapa sih VAT payable-nya itu dengan cara berarti kalian totalin dulu VAT output sama VAT inputnya kalian kan. Baru tinggal selisihnya itu yang menjadi VAT payable gitu. Nah, di sini kan ada VAT input di sini, terus ada VAT output di sini juga. Berarti kalian nah, kalau untuk ngejurnal, nih aku kecilin deh.
untuk ngejurnal VAT payable itu yang tadi berarti kan kita membuat adjustment ya guys untuk tahu VAT payable kita berapa. Nah, itu berarti tinggal VAT outputnya dipindahin ke debit yang awalnya di kredit senilai 2.200.000. Ini dapat dari mana? Ini pada saat kita ngejual tadi 2.200.000. Terus VAT inputnya senilai 1.500.000 dapat dari mana? Itu dapat dari VAT input pada saat kita ngebeli si goods-nya itu. Nah, itu jadi di kredit. Nah, tinggal selisihnya itu yang menjadi VAT payable, yaitu senilai 700. Gitu. Itu untuk ngebuat VAT payable payment-nya. Nah, karena ini langsung di payment juga, berarti tinggal VAT payable pada cash nilai 700. Gitu. Itu sih untuk yang current liabilities. Jadi kalau misalnya ada disuruh ada adjustment atas VAT-nya, berarti kalian cari dulu atau enggak. Ini kan karena keterangannya atau soalnya sederhana ya, VAT outputnya tuh cuma muncul sekali dan VAT inputnya cuma muncul sekali. Tapi kalau kalian ternyata ada VAT inputnya ada di beberapa transaksi, itu berarti ditotalin dulu, terus VAT outputnya juga ditotalin dulu kalau ada di beberapa transaksi, baru di jurnalin kayak gini. Yang VAT output awalnya ada di kredit menjadi debit, dan VAT input yang awalnya di debit menjadi kredit. Nah, atas selisihnya itu menjadi VAT payable, kayak gitu. Sama aja ya kayak konsepnya PK kurang PM, gitu. Pajak keluaran dikurangin pajak masukan. Nah, ini atas paymentnya tinggal VAT payable pada cash, gitu. Kalau ada yang mau nanya, tinggal langsung di chat aja ya, guys. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak untuk current liabilities untuk transaksi kayak gini? Sebenarnya modelannya gini-gini aja sih, tapi seingat aku eh untuk UAS tahun lalu itu nggak banyak yang kayak gini, tapi kita kalau nggak salah tuh si yang nanti aku bakal jelasin nih environment eh, provision ya, itu sama warranty atau premium lupa deh di antara dua itu. Tapi eh, kalau misalnya takut ada ini dipelajarin aja sih. Tapi sebenarnya cuman untuk jurnalnya mirip-mirip aja sih kayak yang biasa dipelajarin. Kayak gitu. Terus lanjut ke ini ada soal untuk provision environmental provision. Nah, di sini on January 1st 2020 ini ada drilling on oil platform in Natuna Sea. Jadi dia drilling platform ini tuh useful life-nya estimatednya 10 tahun dan after 10 tahun on 1 Januari 2030. Di sini ada removal cost-nya itu estimatednya 2 juta dolar dan implicit rate-nya itu 8%. Nah, ini prepare journal entries untuk di tahun-tahun ini. Nah, di tahun 2020, jangan lupa kita harus memperhitungkan si present value-nya itu. Nah, itu kan dari removal cost-nya itu dikali sama, nah rumusnya itu, ini ya guys, 1/1 plus R dikali N-nya. Untuk rumusnya tuh template mirip-mirip sama kayak notes payable, kayak bonds payable untuk nyari si apa namanya present value gitu. Jadi dapatlah angkanya segini. Jadi tinggal 2 juta dikali 0,4 ini. Nah, maka dari itu present value-nya itu senilai 926.387. Nah, berarti jurnalnya Drilling Platform pada environmental liability senilai 926.387 gitu. Nah, untuk jurnal 31 Desembernya itu ada dua guys. Jadi yang pertama itu atas apa namanya depresiasinya, yang kedua itu atas interest expense-nya. Di sini berarti depreciation DE of ID senilai angkanya itu berarti dari sini ya guys 92.387 dibagi 10. 10 dapat dari mana? Karena di sini ketahuannya estimated-nya itu 10 tahun. Jadi bakal ada terdepresiasi selama 10 tahun kayak gitu. Jadi DFAD senilai segini. Nah, jangan lupa untuk ngejurnalin si interest expense pada environmental liability. Jadi konsepnya sebenarnya hampir mirip-mirip kayak notes payable, bonds payable sih. Jadi ada pembebanan bunganya juga, yaitu senilai segini. Nah, maka dari itu angka yang dapat dari mana?
angkanya dapat dari 8% dikali nih 926.387 gitu. Jurnalnya template sih masih kayak gini. Terus untuk 31 Januari 2021 jangan lupa untuk ngejurnalin si depresiasinya lagi. Pokoknya jangan lupa untuk ngejurnalin depresiasinya di setiap tahunnya. Yaitu DE of AD senilai 92639. Sama ya, karena kan dia straight line method, jadi di tiap tahun pasti ada depresiasinya sama. Nah, itu lanjut, jangan lupa masukin interest expense pada environmental liability. Nah, ini jangan lupa kalian tambahin sama environmental liability yang udah dihitung gitu. Jadi dengan cara, nah 8%-nya itu dikali sama 926.387 yang udah ditambah sama 74.111 ini. Gitu. Maka dapatlah 80.040. Nah, untuk 1 Januari ini dia ada keterangan if contract price itu of removal platformnya itu menjadi 9 juta 1.980.000. Nah, berarti yang jurnalnya itu environmental liability senilai 2 juta yang tadi udah dijanjikan ya di awal. Awalnya kan dia 2 juta. Nah, ternyata cash yang kita terima itu apa namanya yang cash yang kita bayarkan itu cuma 1.980.000. Nah, berarti selisihnya ini bakal ada gain on final settlement senilai 20.000. Nah, jangan lupa juga di terakhir itu ada AD pada dalam platform senilai segini. Sesuai tadi present value yang udah kita hitung. Kayak gitu. Itu 1 Januari 2030 kan berarti udah selesai kan apa namanya estimatednya tadi. Nah, maka dari itu jurnal terakhirnya ini. Gitu sih untuk the drilling platform. Sejujurnya ini tahun lalu masuk sih guys. Ini coba dihafal-hafal aja modelannya. Jujur aku nggak tahu ya kalau yang sekarang yang masuknya tuh yang mana. Tapi tahun lalu tuh ini aku nggak terlalu pelajarin gitu karena aku kira nggak bakal masuk tapi ternyata masuk. Jadi hampir kayak current liabilities kan kayak harus hafal gitu karena current liabilities biasanya ada 2 soal. Jadi tahun lalu tuh 4 soal, satu soal PPE, 2 soal current liabilities, satu lagi yang not swable atau bond swable gitu. Itu sih sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk current liabilities yang di jurnal ini sama current liabilities yang ada di sini. Yang environmental yang liability ini. Oke, karena nggak ada, biar kita mempersingkat waktu. Ini lo mau share screen aja kah? Atau gimana? Boleh deh gue yang share screen. Oke. Bentar ya, gue mau nge-charge dulu. Karena lo. Oke, udah kelihatan ya. Oke, halo guys. Jadi gue mau melanjutin lagi dari penjelasannya Arifah tadi. Sekarang kita masih di current liabilities em, yang tentang premium. Ini BTW jaringan gue agak unstable. Jadi kalau nanti putus-putus atau kenapa langsung kabarin aja ya. Nah, di sini em, yang pertama itu premium atau hadiah gitu ya. Di sini ada soal si XLTD dia menjual 100.000.
100.000 produk dengan harga 100.000 rupiah per unitnya. Terus dia menawarkan hadiah buat pembelinya dengan cara menukarkan 2 box produk plus 10.000 cash. Si hadiahnya ini dibeli seharga 17.000 per unit, terus XLTD membeli 50.000 hadiah, dan dikasih tahu actual boxes of products yang ditukerin sama pembelinya itu 65% di 2017. Terus di sini yang perlu di jurnal itu yang pertama adalah jurnal pembelian premium inventory-nya. Jadi kan tadi dia bilang ya, dia beli hadiahnya itu 50.000 unit 17.000. Berarti kita tulis premium inventory pada cash seharga barang hadiahnya itu. Kemudian penjualan produknya berarti yang disebutin di awal ini ada dijual 100.000 produk dengan harga 100.000, berarti kita catat biasa cash pada sales 100.000 dikali 100.000 jadi 10 M. Terus udah setelah nyatet dua itu kita nyatet penukaran hadiahnya. Di sini kan dikasih tahu katanya yang ditukar tuh 65% ya. Berarti di sini tuh kalau misalnya dilihat angkanya ngambil dari sini kan. Jadi mungkin yang pertama kita bahas dari sini dulu nih. Di sini kan katanya dia 2 box produk plus cash 10.000 dia dapat 1 unit hadiah. Berarti buat nanti kita bisa nentuin expense-nya itu adalah selisih antara harga dari hadiahnya itu, tadi si premium inventory-nya itu premium cost-nya berapa, sama selisih cash yang dikasih sama bayarnya nanti gitu kan. Berarti kan bayarnya nanti bakal kasih 10.000. Padahal harga hadiahnya itu 17.000. Berarti nanti yang selisihnya itu jadi expense. Terus di sini tadi kita dikasih tahu 65% box itu di exchange. Berarti kan 65% dari 100.000 ya. Berarti ada 65.000 box yang di exchange. Dan karena satu hadiah itu harus nukerin 2 box, berarti hadiah yang udah dikasih adalah 65.000 dibagi 2. Berarti hadiah yang udah exchange itu 30.500 hadiah. Terus di sini buat nanti nentuin adjustment-nya itu nanti kita bakal ngitung di awal adalah 50.000 unit. Terus yang udah realize-nya 32.500, berarti nanti remaining-nya yang bakal jadi adjustment-nya. Berarti di sini waktu di penukaran hadiah, kita ngejurnalnya itu ada si premium expense dari 7.000 tadi dikali sama gift-nya yang udah ditukar. Terus premium inventory berarti 850.000 ini dikali 65% dari premiumnya sama ada cash-nya di sini. Yaitu 10.000. Dia dapat duit 10.000 dikali sama gift-nya yang udah ditukerin. Berarti ada setiap buyer dapat yang dapat hadiah ini berarti kan nanti harus bayar 10.000 cash ya. Berarti 10.000 dikali sama gift-nya. Itu untuk jurnal penukaran hadiahnya. Terus di adjustment-nya tadi berarti pakai angka yang dari sini. Nih, 7.000 expense-nya dikali sama gift remaining, sisanya yang belum ditukar, ada 17.500. Berarti nanti for the next period-nya itu kita provision dari sini, remaining dikali sama expense-nya. Jurnalnya premium expense pada premium liability. Terus di tahun selanjutnya, em, berapa yang realize? Berarti nanti di sini kan karena kita udah nyatet 100, udah nyatet premium liability, berarti nanti waktu udah dia udah realize, kita nggak perlu nyatet lagi premium expense, tapi kita nyatet aja premium liability. Terus di sini premium inventory-nya berarti udah habis. Kalau di sini case-nya dia diasumsi misalnya realize semua di tahun depannya gitu ya. Berarti nanti ada premium inventory-nya habis, sama ada cash-nya 10.000 dikali sisa hadiahnya tadi. Gitu. Sampai sini aman. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Kalau mau langsung lanjut boleh atau mau chat ya. Oke, nggak ada chat masuk. Berarti gue lanjut dulu ya. Oh ya, premium ini juga seinget gue, ini sering muncul, kayaknya sering dikasih kalau di Latsal gitu sama Pak Adang ya. Gue agak lupa sih ini muncul di UAS atau enggak, tapi kayaknya muncul deh. Terus selanjutnya warranty. Di sini hmm, contohnya
Ini yang service type warranty gitu ya, yang terpisah warrantinya gitu. Di soalnya itu si A Corp itu memproduksi dan dia menjual produk. Dia udah jual 300 juta nih salesnya. Terus dia ada service warranty untuk 2 tahun atau 24.000 kilometer, whichever comes first, mana yang duluan. The service under warranty-nya itu estimated to be 2 million, 2 juta rupiah. Terus the charge for the service yang dihitung di awal itu 2,5 juta untuk charge service-nya yang dihitung sama si e-corp-nya itu. Terus sampai Desember 2019, 1,5 jutanya itu udah realize. Dan sisanya yang belum realize itu nanti di 2020. Terus kasih tahu juga amortization dari warranty revenue-nya itu nanti dilakuin setelah service-nya udah komplit. Berarti di 2021 dan 2022. Berarti di sini yang pertama kita jurnal tuh di penjualannya. Di penjualannya, jadi dia katanya salesnya 300 juta, terus sama dia ada tambahan warranty yang terpisah, berarti dicatat unearned warranty revenue, yaitu tadi 2,5 M dari sini. Sama cashnya berarti dijumlahin 300 plus 2,5. Habis itu di warranty expense yang terjadi di tahun itu, kita catat juga berarti warranty expense pada cash materials accrued payroll, itu katanya di sini 1,5 juta. Itu kita catat. Habis itu kita nyatet provisionnya atau expected warranty-nya di 2000, untuk 2020 gitu. Berarti jurnalnya warranty expense pada warranty liability, expected-nya berarti 500 ya, karena kan dia 2 juta nih. Terus yang udah 1,5, berarti sisanya 500 lagi gitu kan. Setelah itu, kita nyatet pembayaran warranty di 2020. Di sini, eh, karena katanya the rest is in 2020, berarti 2020 ini habis semuanya kan, karena tadi kita udah catat sebelumnya, udah di expect suruhnya 500.000, berarti nanti waktu 2020 tinggal dicatat warranty liability pada cash materials accrued payroll 500.000. Sama, karena udah selesai, berarti karena tadi dia minta amortization-nya setelah selesai, maka di 2021 dan 2022 nanti bakal ada jurnal unearned warranty revenue. Pada warranty revenue, angkanya dari mana? Yaitu dari angka yang awal kita catat ini 2,5 juta dibagi 2, karena untuk 2 tahun amortization-nya. Gitu sih, buat warranty. Iya, udah di bagian CL ini bahas provision dua-duanya, premium sama warranty. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu, gue lanjut ke NCL ya, non-current liabilities. Ada bonds dan notes. Pertama dari bonds dulu di sini. em, di soalnya itu katanya si XLTD issued 10.000 dolar nilainya 8% terms bonds pada 2018 dan dulunya 2021 dengan interest rate is Januari 1 efektif atau market rate itu 10%. Terus diminta compute PV-nya, terus schedule of bonds amortization sama prepare journal entries-nya. Berarti di sini yang pertama ya seperti biasa kalau ngerjain bonds dan notes kita menghitung PV-PV-nya ini, kita udah tahu settled rate 8%, terus effective rate 10%, berarti kita hitung dulu PV of principal-nya. Di rumus ini, ya mungkin teman-teman udah inget ya, pasti ini sering banget diulang-ulang nih ngitung PV. 1/1 plus R pangkat N, berarti 1/1 plus 10% pangkat 3, kan yang 3 tahun. Sama buat PV of interest-nya berarti tinggal 1 minus X per R. Berarti hitung prinsipalnya dikaliin aja jadi dapat segini dan PV of interest-nya dapat segini. Jadi PV of bonds-nya dijumlahin 7,513 tambah 1989 jadi segini. Udah ketemu PV of bonds-nya, terus kita bikin si schedule of amortization-nya. Berarti kan ada date, terus ada interest paid. Interest paid itu yang didapetin dari stated rate dikali principal, yang angkanya sama semua di sini adalah interest paid.
Terus interest expense itu effective rate kali sama CA-nya nanti, ini yang fluktuatif. Amortized itu selisih dari interest expense dan interest paid. CA-nya nanti mengikuti. Karena ini di bawah, maksudnya ini nilainya di bawah prinsipalnya, berarti nanti kan amortisasinya bakal nambah nih. Biar nanti di akhirnya dia bakal 10.000 sesuai prinsipalnya gitu ya. Setelah itu kita masukin CA-nya di sini. Terus karena tadi interest rate udah dapet semua angkanya, berarti kita tinggal ngitung interest expense si CA dikali sama 10% market rate-nya. Amortise-nya berarti selisih antara dua ini, terus CA-nya nanti tinggal ditambahin. Ini kalian pasti udah familiar ya, sering banget ngitung-ngitung si tabel amortization ini. Em, Setelah itu, kan udah dapet, ini di sini sesuai, di akhirnya itu di angkanya 10.000, berarti udah benar ya. Dan mungkin kalau di sini karena ini pakai apa Excel gitu ya, dia kan jadi otomatis gitu kan, tinggal ditarik-tarik terus masukin angkanya dia langsung otomatis gini sampai bawah gitu ya. Tapi kan kalau nanti UAS tuh bakal nulis ya, mungkin tuh sebenarnya sering jadi challenge tuh bonds lumayan makan waktu gara-gara si tabelnya ini ya. Karena apalagi kalau misalnya dia salah tuh dia bakal ke bawah terus kan si angka di tabelnya ini. Jadi mungkin eh ya sih perlu latihan. Maksudnya kalau latihan tuh kayaknya emang perlu nulis di kertas gitu ya guys biar kayak terbiasa pas UAS. Yang lumayan struggle sih. Beda banget ya antara di Excel sama di kertas kalau buat ngitung ginian. Anyways, lanjut lagi. Tadi udah selesai tabelnya. Lanjut ke journal entries. Berarti di sini di 2018, di sini ada cash pada BP. Sorry ya, kayaknya nggak masuk. Em, Cash pada BP waktu pembelian, waktu dia menerbitkan bondsnya gitu. Habis itu di 31 Desembernya berarti kita bikin si jurnal amortisasi dan interestnya ini kan. Sebenarnya kan ini kalau dipisah ya, kalau versi dipisahnya itu berarti dia kan sebenarnya nyatet interest expense pada interest payable senilai 950 dari yang sini, sama interest payable pada BP ini untuk amortize BP-nya karena kita harus nambah, berarti kan BP di kredit ya. Dia kan 9503 dan kita pengen biar 10.000 berarti dia harus dikreditin lagi kan selama amortize-nya gitu. Sebenarnya kan kalau dipisah kayak gini bentuknya, tapi kita bikin jurnalnya digabung, berarti nanti interest expense-nya 950, interest payable-nya 800 sesuai sama ini, BP-nya selisihnya yang jadi amortize gitu. Setelah itu berarti di 2019 1 Januarinya kita, karena kita udah ngakuin interest payable, berarti nanti waktu kita dapat tinggal interest payable, sorry, waktu kita bayarin bunganya tinggal interest payable pada cash. Terus di 31 Desember bikin jurnal yang sama, angkanya disesuaikan sama schedule of amortization-nya. Terus si 1 Januari ini interest payable pada cash ini selalu sama di sini. Terus 31 Desembernya sama lagi jurnalnya, tinggal disesuaikan sama schedule of amortization-nya. Terus di 1 Januari 2021 karena ini udah selesai, berarti selain dia bayar bunga, dia juga BP pada cashnya dibalik nih 10.000 karena udah sesuai sama prinsipalnya udah 10.000 berarti dibalik BP pada cashnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan buat bonds? Belum ada ya? Oke, gue lanjut ya. Ini yang terakhir, notes payable. Di sini ada X Corp. Dia punya notes payable 2 tahun. Mature-nya 31 Desember 2019. Nominalnya 10 juta, stated rate 10%, market rate-nya 12%. Berarti di sini sama caranya kita hitung PV, principal sama interest-nya. Di sini rumusnya berarti pakai market rate kan 12%. Di sini 1 minus X per R sama kayak hitung yang di atas tadi.
Setelah itu kita dapat PV of principal dan interestnya, kita jumlahin jadi segini PV of notes payable-nya. Kita jurnal cash pada NP. Nah, ini sebenarnya karena ini cuma 2 tahun ya, sebenarnya kalau misalnya mau bikin kayak gini aja, langsung itu juga bisa. Karena, apa namanya, cuman 2 kali jurnal ini. Cuman emang trikinya karena berarti harus diperhatiin banget nih NP-nya udah nambah. Jadi waktu menghitung interest expense-nya harus perhatiin balance NP-nya itu. Jangan pakainya dari angka yang ini terus gitu. Kalau mau dibikin kayak bonds tadi, dibikin kayak gini juga bisa. Biar kelihatan gitu ya. Nanti di ujungnya dia harus 10 juta gitu kan. Di sini berarti kan waktu pertama kali itu ada cash pada NP, senilai PV-nya tadi, terus waktu amortization dan interestnya ini dibayar, berarti sesuai sama ini kita kaliin si notes-nya ini dikaliin sama market rate-nya. Oke. Setelah itu em, si cash-nya berarti angkanya selalu sama dari sini. Ini sama kayak yang bonds tadi sih sebenarnya ya cara pencatatannya gitu kan. Sama NP-nya berarti selisihnya. Bisa dilihat dari sini juga. Kalau kalian mau bikin tabel kayak gininya. Atau kalau misalnya mau langsung di jurnal di sini, ya tadi sih yang gue bilang harus diperhatiin aja balance NP-nya itu udah bertambah berapa. Terus udah selesai, di akhirnya berarti nanti NP pada cash dibalik 10 juta. Terus ketika dia udah mature, katanya di sini ada restructuring of the notes yang udah di approve dengan perubahannya itu pertama nominal value-nya dari 10 juta dia jadi 9 juta, terus maturity date-nya di expand dari 31 Desember 2019 dia jadi 2023, terus interest rate-nya juga tadinya 10% di sini dia reduce jadi 8%. Market rate-nya di sini posisinya 15%. Setelah itu berarti kita hitung dengan angka yang baru ini dari restructuring-nya berarti prinsipalnya tadi 9 juta, terus interestnya berarti 9 juta dikali 8%, dihitung ulang juga lagi angka ininya pakai market rate yang barunya, terus setelah dijumlah ternyata jadinya segini. Nah, karena dia lebih kecil, berarti nanti di sininya akan ada gain on extinguishment of debt, gitu. Terus ada kalau misalnya diterusin berarti nanti sebenarnya kan dia akan ngejurnal kayak gini lagi ya, interest expense dan NP pada cash selama masa eh, masa notes payable-nya ini selama 4 tahun ke depan gitu ya. Ini kalau diterusin sebenarnya masih bisa sama aja kayak gini angkanya. Kalau misalnya mau dibikin table juga kayak gini juga sama bisa kelihatan di sini nanti pas 31 Desember 2023-nya dia bakal 9 juta. Gitu sih. Untuk notes ini mungkin restructuring eh, aman sih asal diperhatiin aja angka-angkanya yang berubah yang mana gitu. Kayaknya ada yang nanya. Kalau tanggal bayar bunganya barengan sama tutup buku. Misalnya sama-sama 31 Desember. Ini tadi mungkin ya, kalau misalnya yang ini di sini posisinya, yang ini, yang atas nih, yang bonds, itu dia kan interest expense pada interest payable di 31 Desembernya. Terus pas 1 Januarinya baru dia, karena dia ngasih bunganya itu 1 Januari, berarti nanti pas 1 Januari baru dibayarin kan. Berarti di 1 Januarinya baru nanti interest payable pada cash. Cuman kalau tadi di yang notes ini, dia case-nya dibayarnya itu kan 31 Desember ya, si bunganya. Berarti nanti di sini langsung interest expense-nya pada cash. Gitu sih. Jadi waktu 1 Januarinya dia nggak perlu nge-adjust apa-apa karena emang udah dibayar langsung. Langsung pada cash gitu. Gitu pertanyaannya, betul nggak? Menjawabkah? Betul, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi kah yang mau nanya? Iya, sama-sama.
Ini udah selesai sih sebenarnya bahasan soalnya. Semoga udah tercover semua ya. Ada lagi yang mau nanya? Belum ada yang masuk lagi. Dari Arifa ada tambahan lagi kah? Atau udah? Aman sih, jujur kemarin tuh ini yang BP 900 tuh persennya paling banyak. Jadi kalau bisa diselesain aja sih, guys. Saya aku nih kayak 50% sendiri gak sih? Apa 40 ya? Iya benar, gede Pokoknya banget. tuh bonus payable tuh banyak gitu. Itu aja sih. Sama current liabilities dibiasain aja sih jurnalnya supaya kalian nggak blind gitu loh. Apa current liabilities soal yang bakal muncul di UAS nanti. Gitu sih. Eh, untuk UASnya itu aja. Paling tadi PPE karena bisa sama non current liabilities. Eh, Kalau dari kalian ada pertanyaan lanjutan, itu boleh chat aku atau Ina aja untuk angka satu ini. Terus kayak aku juga ada preparation UAS pas aku tahun lalu deh. Nanti kalau ada yang mau boleh chat aja. Tapi kurang lebih ini beberapa udah aku masukin dari yang preparation aku pas tahun lalu. Dan ini rata-rata sih kalau kemarin CL tuh yang masuk aku ingat tuh premium sama drilling tadi yang environmental liabilities itu sih guys. Tapi jangan lupa dipelajarin sama yang lainnya juga. Untuk PPE soalnya hampir mirip mirip banget sih sebenarnya yang kayak PPE yang di Lotor ini. Tapi dia beda angka sih. Pokoknya ada reval sama impairment loss aja gitu. Oke, kalau udah nggak ada yang mulainya lagi, biar kita nggak kelamaan juga, kayak kalian juga mau belajar kuis ya. Oke, aku balikin lagi ke Pilo ya.